gempa, gempa, Astagfirullahaladzim, gempa, gempa, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Sahabat Sasiref, Cianjur berduka. Mari kita bantu dengan apa yang kita mampu diantaranya dengan tenaga, pikiran, materi, juga doa. Semoga saudara kita yang terkena musibah gempa, diberi kekuatan dari cobaan ini. Baik sahabat Sasiref, mari kita baca warta. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan setidaknya 162 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka akibat gempa bumi berkekuatan 5,6 di Cianjur, pada Senin tanggal 21 November tahun 2022. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil melalui akun Twitter pada Selasa, 22/11 dini hari. Ia mengatakan data korban didapat dari call center BPBD Cianjur, pada Senin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ia juga mengatakan 2.345 rumah rusak berat dan sekitar 13.400 warga mengungsi. Tercatat 88 getaran atau gempa susulan sehingga menurut Ridwan, suasananya masih rawan. Hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum merilis data yang menguatkan pernyataan Ridwan Kamil. Salah satu warga yang terdampak gempa di Kelurahan Bojong Herang mengaku masih kaget sekaligus was-was akan potensi gempa susulan. Eneng Rosidah, 58, sedang menelepon keluarganya ketika gempa berkekuatan 5,6 itu mengguncang. Lagi ngobrol gitu, Masya Allah ini apa? Kaget ada yang jatuh dari dinding. Di belakang perabotan pada jatuh, astagfirullah. Terus berlindung di bawah meja, takut ada yang jatuh dari atas. Mau lari keluar, takut keburu jatuh di pikiran saya. Gemetaran sampai 2 jam, soalnya saya sudah tua, sudah lemah, jelas Eneng. Di Bojong Herang, Eneng mengatakan tidak ada korban jiwa. Namun sejumlah rumah warga rusak ringan hingga rusak berat akibat guncangan gempa. Rumah Eneng adalah salah satu yang rusak ringan. Tidak lama setelah gempa, listrik pun mati hingga malam hari. Setelahnya aliran air juga ikut mati. Warga kini harus melewati malam pertama pasca gempa dengan kondisi gelap gulita. Selain itu, Eneng mengatakan banyak warga memilih untuk tidur di luar rumah karena was-was akan gempa susulan. Orang-orang pada di depan rumah, di halaman rumah sudah pada ngungsi di depan takut ada susulan makanya ya orang-orang ketakutan, kata Eneng kepada wartawan. Hingga Senin tanggal 21 November tahun 2022, malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 62 kali gempa susulan, meski intensitas gempa susulan semakin kecil. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengatakan angka korban diperkirakan bertambah. Pada Senin siang, jumlah yang meninggal 56 orang. Karena masih banyak warga terperangkap di tempat-tempat kejadian, kita asumsikan yang meninggal dan luka-luka pun akan bertambah seiring waktu, kata Ridwan dalam kunjungannya ke Cianjur, dikutip dari Kompas. Ridwan menggambarkan situasi di lapangan, masih keos, dan warga di tempat kejadian, masih dilanda ketakutan, sehingga penanganan darurat banyak dilakukan di luar ruangan. Dijahit kepalanya, dijahit kakinya dilakukan di lapangan. Tindakan menormalisasi, ada yang stres, menangis, ada yang kepalanya baru dijahit dan sebagainya, jelas Ridwan. Dikutip dari detik.com, pantauan di lokasi menunjukkan bahwa korban gempa terus berdatangan ke RSUD Cianjur. Instalasi gawat darurat IGD, disebut kewalahan menampung pasien. Para pasien digambarkan terpaksa menjalani perawatan di halaman rumah sakit. Rata-rata korban mengalami luka di bagian kepala hingga tangan. Tidak sedikit korban merupakan anak-anak, tulis laporan itu dikutip dari detik.com pada Senin tanggal 21 November tahun 2022. Aliran listrik dan akses telekomunikasi di sejumlah lokasi terdampak juga sempat padam, meski di lokasi penanganan medis sudah mulai menyala. Sejumlah ruas jalan, salah satunya jalur akses antara kota Cianjur dengan puncak pun tertutup longsor dan pohon tumbang. Ridwan Kamil pun mengatakan telah meminta TNI, Polri memberikan data terkait dampak gempa di banyak daerah di Cianjur, yang terpencil.
Ridwan Kamil pun mengatakan telah meminta TNI, Polri memberikan data terkait dampak gempa di banyak daerah di Cianjur, yang terpencil. Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Endra Atmawijaja mengatakan sedang memobilisasi personel dan alat berat ke lokasi untuk membersihkan akses jalan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, menyatakan korban meninggal banyak dilaporkan di 3 kecamatan, yakni Cilaku, Cianjur, dan Cugenang. Sejumlah bangunan juga rusak, mulai dari rumah, pondok pesantren, gedung pemerintahan, sekolah, hingga RSUD Cianjur. BNPB menyatakan akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana dan membawa logistik untuk para pengungsi. Kalau kita lihat kerusakannya cukup masif, berdasarkan pengalaman gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan masyarakat yang harus mengungsi cukup banyak sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda, dan untuk aktifkan posko kami akan dorong anggaran dana siap pakai, jelas Suharyanto. Gempa bumi bermagnitudo 5,6 terjadi pada Senin, 21/11 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mengatakan pusat gempa berlokasi di Sukalarang Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 11 km. Menurut BMKG, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Cimandiri. Karakter gempa dangkal inilah yang menurut BMKG membuat dampaknya begitu merusak. Getaran gempa terasa di wilayah Cianjur, Garut, Sukabumi, Bandung, hingga Jakarta. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 15 kali gempa susulan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati juga mengingatkan bahaya ikutan berupa longsor akibat guncangan gempa di tengah musim hujan. Kami mohon waspadai juga apabila sedang hujan, mohon tidak berada di dekat lereng atau menghindari dari bantaran sungai yang dikhawatirkan berpotensi mengalami banjir bandang, kata Dwi Korita. Demikian yang bisa Sasiref suguhkan, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Gempa. Gempa. Astagfirullahaladzim.